Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja menjadikan hidup kita lurus-lurus saja tanpa diberikannya ujian. Akan tetapi hamba-hambanya lah yang suka mengklaim dirinya taat, soleh, solehah, dan merasa baik, merasa mampu, merasa kuat, merasa benar, merasa kaya, merasa memiliki, ataupun lebih dari itu, terucap maupun tak terucap. Maka oleh sebab itu, adanya kita diuji menimbang seberapa besar dan benar kesungguhan terhadap pengakuan kita kepada Allah Ta'ala, bahwa agar kita ini dimantapkan dan dijadikan hambanya yang baik, yang mampu menjaga iman, Islam, dan ihsan kita, zahir maupun batin. Dan ujian-ujian itu adalah tanda cinta Allah Ta'ala kepada kita, agar semakin bersihnya kita punya kehidupan dan menata segala apa yang diberikan, serta menjadi hamba-hambanya yang ikhlas menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Juga ingatlah sejarah cinta Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar cinta dan ujian itu sangat berbanding lurus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ratib Banten Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awalu bila ibtida al-akhiru bila intihak. Wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa kutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Rasulillah Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairid dawa likulli sakamin wada rahmatan wa sifa bisirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal abda wa sama. Amma ba'du, rabbi surahli sadri sirri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi'irnillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli daratin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selimpahan puji, syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat, salam, keagungan, kemuliaan junjungan kita Nabi wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengannya lah kita menyebut sehingga Allah mencintai kita. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuka pintu-pintu langit untuk kita. Dengan bersolawat kepada junjungan Nabi wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diterimalah sholat-sholat kita, puasa kita, amaliyah kita, juga diterima, dikabulkan doa-doa kita, maupun detik ini, maupun nanti, maupun disimpan oleh Allah, pasti akan diijabah kelak di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat majelis yang telah meramaikan haulnya Bahoon malam hari ini, juga yang pernah ikut ziarah ke pusaranya. Terima kasih juga kepada uang-uang majelis yang membangun daripada nisannya almarhum Bahoon, juga khususnya yang ikut pada saat ziarah, orang-orang yang berziarah menyumbang, menyempurnakan
daripada kuburannya almarhum Aba Wawan. Alhamdulillah, atau Aba Abdurrahman bin Abdurrahim. Sebelum membicarakan beliau, teringat dengan nasihat dari Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Daripada nasihat ini mengalir kepada kita punya guru dari Sayyidil Walid Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Habib Al-Qutbuz Zaman Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf matanallah bituri hayatim rahmatur abrar. Semoga nasihat-nasihat, ilmu-ilmu, hikmah-hikmah daripada pembicaraan dan kalamnya para aulia Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beliau mengatakan bahwasannya kebahagiaan, kesenangan di alam dunia itu tidak diukur dengan apa yang diraihnya di alam dunia. Baik dia punya niat, punya tujuan, punya rumah yang mewah, dia dapat itu. Punya kendaraan yang mewah, dia dapat itu. Dia punya jabatan yang dia tuju, lurah kek, dewan kek, presiden kek, menteri kek, ataupun yang lainnya, dia dapat itu. Tapi kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu bukan tanda dia bahagia. Dia bukan tanda dia senang. Atau orang-orang yang ingin memuaskan nafsunya dia dapat. Tapi bukan itu katanya kebahagiaan dan kesenangan di alam dunia maupun di akhirat. Banyak dari mereka yang lupa dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa daripada apa yang diraihnya dikembalikan lagi kepada Allah. Ya, mayoritas dari mereka lupa akan syukur, tapi ada beberapa daripada hamba-hamba Allah yang ketika memiliki dunia, rumahkah, mobilkah, jabatankah, atau keluargakah yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, ataupun apa yang membuat dia diberikan, tapi dia tidak lupa bersyukur kepada Allah. Rumahnya yang besar selalu hidup dengan Al-Quran, rumahnya yang besar selalu hidup dengan zikrullah, rumahnya yang besar yang selalu hidup dengan amaliyah sholawat kepada Nabi, dan tak henti-hentinya tamu kemuliaan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dia punya kendaraan yang canggih, yang hebat, yang mewah, tapi dia tidak lupa bersyukur kepada Allah. Kendaraannya dibawa untuk menghidupkan agama-agama Allah, menghidupkan syariat-syariat agama, berfasilitas untuk mendekati para aulia Allah, hal dan ziarah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda daripada orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah. Tapi enggak semua dari mereka, rata-rata lupa akan syukurnya. Ketika apa? Diajak ngaji susah. Diajak berjamaah susah. Atau hal dan ziarah dengan kemewahan dia punya harta, kesehatan dia punya badan, susah. Datang kepada tempat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, atau sebaliknya, orang yang diberi kemiskinan oleh Allah, kesengsaraan oleh Allah, atau dia ketika menginginkan nafsunya tidak terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun bukan tanda dia bahagia. Bukan pura-pura tawadu, pura-pura itu, tidak. Barangkali mereka kebanyakan ketika diberikan sengsara dan kemiskinan, dia mengeluh kepada Allah dan lupa akan sabar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Maha menyayanginya. Banyak gak dari kita yang miskin, yang sengsara, banyak gak ngeluh aja. Wah, udah luar biasa parahnya nih. Tapi kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu bukan tanda dia bahagia. Ya kan, dia bahagia, udah miskin, sengsara, ngeluh lagi terus bawaannya, ruwet aja bawaannya.
Kalau ya kurang ajar juga kalau orang kaya, orang punya duit juga ngeluh. Bukan bersyukur, ngeluh, ruwet lagi. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Tapi kata Habib Abdullah bin Husain bin Thairullah, bahwasannya orang yang bahagia itu, orang yang senang itu, orang yang dapat selamat itu, cirinya apa? Terang dia punya jiwa dan hatinya. Terang dia punya jiwa yang hatinya mampu menyamani orang yang didekatinya. Orang yang mendekat dengan dirinya dia tenang. Itu ciri orang yang dapat bahagia. Mau dia kaya kayaknya naungin. Mau dia punya jabatan jabatannya dibuat kebaikan dalam agama. Apapun yang diberikan oleh Allah, maupun kemiskinannya, kesabarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kadang-kadang orang ini diberi penyakit oleh Allah atau diberi cacat sama Allah, tapi kita lihat hidupnya nggak ngeluh. Salah satunya sahabat kita yang kita haul malam hari ini. Kita kenal abawan punya penyakit yang luar biasa, tapi selama kita bersamanya belum pernah tuh dengar keluhan atas penyakitnya. Walaupun ngeringis-keringis, tapi anak pribadi nggak pernah dengar. Yo sakit biar sembuh ya Murabi. Nggak ada minta sembuh. Ini ciri orang yang dapat bahagia dan ciri orang yang dapat keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terang, selamat dari orang yang dekat dengan beliau nih. Bawaannya nyaman. Bawaannya ingat Allah. Bawaannya ingat akan akhir-akhir. Ingat Nabi, ingat majelis. Pasti yang dekat sama Allah, obrolannya Allah, Nabi, aulia. Padahal kita tahu miskin gimana miskin apa, sakit gimana sakit, sengsara gimana sengsara, ya kan? Ujiannya luar dalam. Tapi beliau tetap berikhtiar, tetap menaungi keluarganya, walaupun di dalamnya rogotan juga, dohir maupun batinnya. Ini salah satu tanda orang yang mendapatkan keselamatan, kesenangan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak pribadi pun ngalamin ikhtiar bersama almarhum abawan. Setiap kita berbisnis, nggak pernah obrolan itu selalu bisnis. Sekedar apa yang contoh zaman dulu kan beliau suka nyablon, bikin baju seragam, percetakan. Anas pernah beberapa kali bekerja sama sama almarhum. Tapi setelah dalam perjalanan kerjasamanya itu, walaupun kita lagi bau dunia, lagi bekerja ikhtiar menghidupi anak istri, tapi yang diobroli sepanjang pekerjaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diobroli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu Allah, syariat-syariatnya Allah, juga para aulia-aulia Allah. Luar biasa. Bab dunia saja yang dijalani dengan akhirat. Ini kebalik sekarang. Ya udahlah, bab dunia pasti bab dunia. Tapi sekarang kebanyakan kebalik. Urusan akhirat, urusannya obrolannya dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan beliau diterangi kuburnya, beliau diberikan kemakmuran di alam kuburnya, dan kita yang mengenali beliau juga mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaatnya. Kenapa? Karena penyakitnya ini nggak ngalangin beliau untuk beribadah kepada Allah. Penyakit dan kesengsaraannya, kemiskinannya nggak menghalangi dia untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Ayub alaihissalam mendapatkan kemuliaan, mendapatkan derajat yang tinggi tanpa ibadah banyak karena sabar menahan penyakitnya. Jadi kalau orang kena penyakit, dia nggak ngeluh aja. Di malam itu dia tidak mengeluh dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala sambil hatinya menikmati akan penyakitnya.
itu sama nilainya 1000 bahkan 10.000 rakaat sholat sunnah. Makanya orang-orang diberi penyakit tapi dia nggak ngeluh, itu sebenarnya derajat cepat untuk menuju kepada Allah. Tanpa dia melakukan susah payah ibadah, sholat ratusan rakaat, ribuan rakaat, puluhan rakaat, hatam Quran juz-juzan, atau berapa kali gitu dia hatam Quran dalam sehari semalam dengan kondisi sehatnya, mampu mengalahkan seseorang yang diberi penyakit tapi dia bersobar. Apalagi kita kenal almarhum Abah Wawan selalu ngaji, bahkan yang pernah bersamanya khatam Quran, baca Quran nggak putus. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah ngalahin yang kita yang sehat. Bahkan istiqomahnya dalam perahu majelis arotib, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai akhir hayatnya kita lihat, kita dengar beliau tetap mempertahankan istiqomahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita yang sehat bagaimana ini? Katanya sehat, tahu-taunya dalamannya sakit. Masuk angin dikit nggak ngaji, pegel dikit nggak ngaji, apalagi benduran urusan dunia. Abawan tuh nggak ada kata kayak gitu. Bahkan kalau zaman percetakan dulu, kalau ada pesanan malam Ahad, tinggalin, ngaji yang utama. Ada nggak yang begitu? Wah, apalagi cuma tender gaji 100-200 ribu ya, beliau tetap mempertahankan istiqomah sampai akhir hayat. Kita kenal malam Rebunya, malam Jumatnya, malam Ahadnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita. Kita betapa lemahnya kita di hadapan Allah, dan kita benar-benar bersyukur kepada Allah akan ketaatan ini, bisa menjalankan ibadah 5 waktu dengan sempurna. Amin ya robbal. Dapat bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal. Dan semua apa-apa yang Allah inginkan untuk kita mampu melihatnya dengan rasa syukur. Diberikan apapun keadaan oleh Allah, kita bisa diberikan rasa syukur. Dan kita meminta kepada Allah semoga kita disempurnakan sampai di padang mahsyar. Jangan sampai, karena Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan tentang kehidupan di padang mahsyar, bahwasannya kehidupan di alam dunia dia memiliki kesempurnaan, belum tentu nanti di padang mahsyar dia dapat kesempurnaan. Bagaimana ya Nabi? Ada yang bertanya seperti itu para sahabat. Ketika di dunianya dia melihat, tapi dia bisa buta di padang mahsyar. Ketika di alam dunia dia bisa mendengar, dia bisa tuli di padang mahsyar. Ketika di alam dunia dia sehat fisik jasadnya, mampu berlari ratusan kilo, tapi belum tentu di padang mahsyar dia cacat merangkak untuk ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serem tuh begitu. Ditanya, itu kenapa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat penasaran. Kenapa? Karena dia punya mata melihat di alam dunia, tapi dia tidak membaca Al-Quran. Dia punya mata di alam dunia, dia tidak membaca daripada kitab-kitabnya para solihin, orang-orang soleh. Matanya tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Begitupun telinganya, di dalam alam dunia dia tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan nasihat, zikir-zikir, lantunan Quran, sholawat kepada Nabi. Begitu anggota badannya dan seterusnya, kalau dia tidak menggunakan untuk nilai-nilai ibadah kepada Allah, maka pasti dipastikan Nabi yang berkata ini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia pasti akan buta di padang mahsyar, tuli di padang mahsyar, buntung tangannya di padang mahsyar, dan akan lumpuh ketika dihidupkan di padang mahsyar. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang melihat nanti di padang mahsyar, yang mendengar nanti di padang mahsyar, yang bisa meraih tangan Nabi Muhammad SAW, yang kaki kita tidak dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini menjadi kafarat kesempurnaan kita untuk ibadah kepada Allah, dan dipastikan Abah Wawan almarhum dengan kondisi sakit semacam itu
dia tetap ibadah, dia udah mendapatkan beberapa persen kenabian Nabi Allah Ayub alaihissalam. Dan pasti ketika kita berjumpa dengan Abah dengan kondisi sehat walafiat. Kenapa? Dalam sakitnya saja dia masih beribadah kepada Allah. Dalam sakitnya saja dia masih sholat malam, masih puasa, masih baca Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan itu jadi terus. Orang yang ingat Abah pasti semangat. Benar nggak? Yang malam Rebu, malam Jumat itu orang-orang yang dekat sama Abah justru. Yang bisa istiqomah malam Rebu, malam Jumat rata-rata yang kenal Abah, yang pernah melihat, pernah ngobrol. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan semangat semacam beliau. Jadi memandang kesuksesan itu bukan hal-hal yang memenuhi nafsu kita, atau bukan hal-hal yang tidak terpenuhi nafsu kita, tapi semata-mata kehidupan yang Allah berikan kepada kita adalah kehidupan yang mana kita mampu menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, bahwasannya setiap makhluk ciptaan Allah itu Allah sayang. Allah itu nggak ngasih benci, nggak ngasih kesengsaraan buat kita. Tapi karena sabab kesalahan kita, kelalaian kita, Allah uji kita, Allah bersihkan kita dengan penderitaan-penderitaan atau ujian-ujian di alam dunia. Untuk apa? Untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan terakhir nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berbicara kepada ahlul bait Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bahwasannya menekankan kepada kita, kalau kita mampu berbuat taat, usahakan keluarkan air matamu. Usahakan apa? Merasa dirimu bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah tetapkan diri kita untuk bisa diberi anugerah sholat 5 waktu, diberikan anugerah puasa sunnah, diberikan anugerah dalam ibadah dan istiqomah dalam majelis-majelis warisan Nabi Muhammad SAW. Itu patut kita keluar air mata syukur, bukan nangis-nangisan, bukan. Dan kalau orang bisa begitu, dia akan tertawa di saat dia meninggal. Dia akan tertawa ketika dia saat melepaskan jasad dalam ruhnya. Kalau orang suka nangis nih dalam ibadah, nggak usah rame-rame, sendiri aja deh di rumah. Lagi sholat dapat syukur, ya Allah terima kasih saya bisa sholat malam. Ya Allah terima kasih saya bisa baca Quran dengan nikmat. Pernah nggak begitu? Jangan nangisnya nangis susah, tapi nangis syukur kepada Allah bahwa kita diberikan oleh Allah dengan rizki yang agung, rizki dalam nikmat. Nginget sama Tuhan sang pencipta alam semesta, nginget sama kekasihnya alam semesta, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena nggak semua orang diberikan nikmat ibadah, nggak semua orang didapat. Kita ini kalau mau ditanya banyak ninggalin sholat 5 waktu, benar nggak? 5 waktu kita hancur. Tapi pernah nggak kita bersyukur kalau kita dapat sholat 5 sehari ini, 5 waktu ini tepat waktunya, awal waktunya. Yang ada rata-rata sombong. Tapi ingetin, ya Allah nikmat, Anda dikasih waktu cepat di sholat subuh, bangun subuh tepat waktu, awal waktu. Dohor tepat waktu, awal waktu. Begitupun selanjutnya. Itu harus disyukuri, dan kalau bisa tangisi syukur itu agar kita tertawa nanti ketika kita meninggal. Jangan sebaliknya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kebanyakan dari umat akhir zaman yang dikhawatirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah apa? Ketika umat akhir zaman melakukan kelalaian ataupun nauzubillah dia melakukan dosa tapi dia tertawa. Ya, banyak dari yang lalai malah tertawa. Dia mabok, minum minuman keras banyak yang ketawa, nyimeng narkoba
tertawa. Maksiat sama perempuan tertawa. Itu tanda ketika dia di sakratul mautnya, dia pasti akan menangis, menjerit hingga nanti di padang mahsyar. Nggak akan berhenti tangisannya. Ribuan tahun dia akan menangis. Allahumma sholli ala Muhammad. Nauzubillah. Mudah-mudahan ya bener kan, akhir zaman nih. Banyak kan kita lalai malah tertawa. Justru asal menangis apa? Yang tadi nangis syukur. Justru nangisnya akan kelalaian gitu. Tapi jarang begitu. Rata-rata yang pernah mabok deh, tertawa nggak itu mabok? Beb, yang mabok tertawa nggak Beb? Pernah begitu nggak Beb? Mabok kan maksud Beb? Pernah ngeliat gitu ya? Maksiat lalai, ninggal sholat, ninggal puasa, ketawa nggak Beb? Banyak kan kita di akhir zaman tertawa, malah gembira gagak aing banyak dosa. Wih Allah, dosanya jadi kebanggaan. Banyak dosa. Tapi hatinya sombong. Sekarang ini akhir zaman, orang berdosa dengan sombong dengan dosa dengan sombong dengan dosa-dosanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan mudah-mudahan nih kita bisa mengambil hikmah dari sedikit daripada perkataan ini, dan anak pun ngambil hikmah daripada perkataan bersama sahabat-sahabat. Buat apa? Untuk lebih baik lagi menjalani kehidupan di alam dunia. Mudah-mudahan perkumpulan ini anak semakin banyak begini semakin sedih. Kenapa? Semakin harus bagaimana dari teman-teman kita semua mampu selamat dalam kehidupan alam dunia ini. Yang generasi kita bisa naungin, bisa tahu jalan pulangnya, kehidupannya, bagaimana cara agamanya, cara nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan, kalau urusan kayak gini nih, ngantuk nih, ngantuk kan. Tapi kalau urusan begadang sama klub-klubnya mah, ya Allah, gembiranya sampai di kafe aja sampai subuh tertawanya. Yang punya klub motor sampai subuh ketawanya. Yang punya klub mobil begitu pun dia bisa sampai subuh. Ya kan? Nyari dunianya dia bisa sampai subuh dengan tertawanya. Ya Allah, sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ilahi hidayil anbiya wal malaika bil ya ijud kanabil ijabati ilahi tawasalna bi qur'anikal karim tunawir basirati wa samri wa muqrati ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubati nasuhi taghfiru li dhunubi wa zaladi wa tamduruni fi kulli halin walam hatin dunaji biha min awliyamin qiyamati wa bil mustafa rasul tasra uli sadri yasir uli amri wa bagzi Qurpati wa bil anbiya'i wa malaikatil kiram tuhaqi kubit taqwa wa idraki gayati bihim wa bil awliya
Allahumma salli wa sallim. Udah 2 tahun kita bikin hall Abawan almarhum Abdurrahman bin Abdurrahman mata'unullahiroh. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu anhu. Allahumma ja'al fida'an lahu minan nar wa timlan minan nar wa rikitum minan nar wa syukur minan rawdah min riyadil jannah. Ya Allah, berikan surga seperti surganya di Raudhah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kenal Abawan berbagai macam sisi. Tapi apa kurang lebihnya daripada almarhum Abawan itu udah menutup daripada kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Sampai sekarang yang diingat kebaikan-kebaikan. Kalau orang semakin jauh dari hari kematiannya, yang teringat kebaikan-kebaikannya, inilah salah satu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dihormati kehidupan ini, pas udah meninggal cacat. Yang diomongin jelek-jeleknya mulu. Seperti siapa? Dulu di Al-Quran disebut Raja Namrud di masanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di masa itu siapa yang gak hormat dan segan kepada Raja Namrud? Bahkan Nabi Allah Ibrahim aja takut-takut tuh. Seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala pakai siasat ngalamin Namrud. Kenapa? Karena saking segannya dan dihormatinya Raja Namrud di masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini udah ratusan ribu tahun yang kita kenal Raja Namrud adalah raja yang paling kejam di alam dunia. Raja Firaun di masa Nabi Allah Musa alaihissalam kurang apa dihormati, ngaku Tuhan. Orang berselisih paham penggal kepalanya. Nggak ada yang berani macam-macam omongannya. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam saja diperintahkan Allah untuk bertutur kata lembut kepada Firaun. Karena begitu karakternya. Ngaku Tuhan bakal disembelih Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah lindungi Nabi Musa alaihissalam. Tapi sampai hari ini namanya yang dikenal Raja Firaun apa? Raja paling buruk di alam semesta. Belum Korun yang punya harta banyak. Yang kita kenal sampai sekarang nama Korun itu kikir, kufur. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum yang di era-era kita dah. Era-era kita yang pernah kita lihat jadi lurah, jadi siapapun dia. Mau jadi orang kaya apa. Sampai sekarang ketika meninggal yang disebut apanya? Kalau disebut buruknya itu tanda dia su'ul khotimah. Kalau yang disebut itu baiknya, maka tanda dia husnul khotimah. Mudah-mudahan ketika Allah mematikan kita, Allah tutup segala aib-aib kesalahan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan-kebaikan itu ila yaumil qiyamah, sampai kita menghadap Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin ana bermimpi malam Selasa sebelum nihol, malam Rebu udah dibicarakan. Mimpi almarhum Abawan datang dengan posisi yang waktu gagah-gagahnya tuh, dan dengan tersenyumnya memeluk kita, lalu mengabarkan tentang alam barzakh yang telah dia dapat. Ya Robi, ana udah dapat semua apa yang ana raih. Ana pikir ana udah beres nih, dapatnya banyak. Tapi ada yang Allah simpen.
Apaan tuh? Kata saya bilang. Ada yang Allah simpen yang anak pun sendiri lupa. Udah lama nggak ngerjainnya. Jadi almarhum waktu semenjak menjalankan dari awal orang majelis nih yang pertama lengkap Rotibul Atos, zikir tauhid, terus hizbun sakron, terus sama zikir asroh. Zikir asroh ini yang sekarang anak pun udah bertahun-tahun tidak melakukannya. Bener gak, Beb? Abon masih kadang-kadang ngerjain. Di masa sakitnya pun kadang-kadang ngerjain. Dan dapat sebutnya simpenan istimewa dari Allah di alam barzahnya. Jadi beliau pun nggak tahu apa ini katanya. Ini karena kerjaan zikir asrohmu di alam dunia. Begitu Rabi katanya. Waduh iya. Ana harus diingetin sama almarhum Abah Awal di alam ruh. Karena udah bertahun-tahun kita pun tidak menjalankannya. Dan baru 2 minggu kemarin ngejalanin ya. Bukan yang malam Rebo ya. Baru ngejalanin karena sabab beliau yang di alam ruh. Kalau nggak ada beliau kasih tahu kita nggak ngerjain nih. Dan mudah-mudahan nih malam ini kita ambil tabaruk zikir asro. Zikir asro ini dari rangkaian Toriko Atosiyah. Jadi mudah-mudahan ini jadi simpenan buat kita di alam kubur dan menjadi keselamatan buat kita. Kalau ngerjainnya mas 100 10 zikir. Ini kerjaannya bisa sejam. Tapi kita ambil 10 dari 10 zikir asroh, kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan menjadikan tabungan istimewa buat kita di saat-saat kita lemah maupun di saat-saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fadlaru Sayyidina wa Habibina wa Safina wa Maulana Rasulillah Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alihi wa ashabihi wa mawalah wa jamil awliya illa wa asfiya illa summilahu sahibul masal Habib Ali bin Hasan al-Atas Habib Umar bin Segap wal Habib Ahmad bin Hasan al-Atas wa Gud bilang pasan al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas wa Gudul al Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas wal Habib Gud bilang pasan al-Habib Abdullah bin Musil al-Atas wa usulihim wa furuhim anallahu yafirlahu wa sayyidil walid al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Al-Qadir Segap anallahu yafirlahu marhamhum darajatul jannah wa idu alaina min asrari manwarihim wa lubhim wa nafatin barakatim wa tarikatim fid dini wal dunya wal akhirah bi barakati zikr asrah ila ruh sahibi akhina fillah wa akhi rasulillah almarhum Aba Abdurrahman bin Abdurrahman usul wa Abdurrahim usulil mafruhim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keluarga-keluarga kita yang telah mendalam kubur ya Allah, mudah-mudahan juga dapat berkahnya majelis malam ini, juga dapat berkahnya dari pilih zikir asrah ala hadini wala gulini aswali wala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga berkah daripada yang kita kerjakan malam hari ini, kita bisa mendapatkan syukur, nikmat air mata, nikmat kesedihan, nikmat dalam beribadah kepada Allah, dan bisa tertawa dalam taman-taman surga, dan tertawa ketika berjumpa malaikat maut. Kita bisa bergembira ketika memandang wajah malaikat maut. Orang-orang takut berjumpa maut, tapi kita gembira ketika melihat malaikat maut. Dan mudah-mudahan malaikat Israel alaihissalam ketika berjumpa dengan kita dengan wajah yang baik, kita sebut salam kepada malaikat Israel,
Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini gak ada yang dijemput paksa, tapi dijemput dengan kesiapan dalam kondisi tertawa menghadapi kesempurnaan nanti di alam barzah. Assalamualaikum ya Sayyidina Israel alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Israel alaihissalam. Assalamualaikum ya Sayyidina Israel alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita juga bisa meninggal bahkan lebih baik lagi dari almarhum. Walaupun sudah koma di hari Minggu sore, Minggu maghrib, ya, yang nganter-nganter ngelihat koma udah nggak inget apa-apa, tapi malaikat Israel masih berbuat baik terhadap beliau. Artinya masih disenggangkan, disadarkan dalam tempo 1 hari sebelum kematiannya. Jangan lagi koma langsung sadar, langsung berdiri. Kaget kan dokter di UGD-nya. Wih, tadi ini udah ya vonis mati, posisi itu sudah vonis mati, udah nggak bisa diapa-apain. Tapi karena Israel berbuat baik kepada almarhum dan kita saksikan, melek berdiri. Wih, kemana kan? Tadi nggak sadar langsung berdiri aja, mau pipis gitu. Wah, iya. Ya, akhirnya dibawa ke Pangurawi. Allah tunda 1 hari, mempersiapkan badannya, mengkodo sholat-sholatnya, mengambil semua daripada simpenannya di alam dunia, ya berupa amaliyah-amaliyah, terutama yang menyaksikan dari pada maghrib sampai kematiannya tidak lepas berzikir dan bersolawat, dan semua daripada rangkaian amaliyah thariqahnya. Ibarat dia akan pulang, dia bawa bekal yang banyak, disimpan semua tabungannya buat perjalanannya di alam barzah. Jangan sampai kita pulang ke alam barzah kita zong, nggak bawa apa-apa, padahal perjalanan waktunya panjang di alam barzah itu, butuh persiapan panjang, dan butuh jangan sampai kita di alam barzah masa setar ruh kita pulang kepada Allah, kita nggak punya apa-apa dan kita merasa terasing di alam barzah. Kita bisa terasing karena kita nggak dikenali di alam ruh nanti. Ente kalau main ke suatu kampung, contoh ke Waringin, nggak ada yang kenal, enak? Kesini nih, main kesini nggak ada yang kenal, enak nggak? Paling dibilang siapa kun? Ngedan ini. Orang siapa? Suruh siapa? Nggak tahu. Pasti sangka orang gila. Gimana kita dianggap orang gila di alam barzah? Kita nggak dikenali siapa-siapa di alam barzah. Makanya ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, sering kita berkomunikasi, kirim Fatihah orang-orang tua yang meninggal, yang dulu-dulu, bahkan para aulia sampai Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Nge-SMS, nge-WhatsApp tuh orang-orang yang udah duluan, orang-orang yang kita kenal yang udah duluan, kita WhatsApp. Mudah-mudahan kita dikenali pada saat itu kita pulang ke alam barzah. Nah, makanya kita punya thariqah ngajarin juga untuk hadir hall semacam ini, hall di hall aulia, hall di mana saja, bahkan berziarah ke pusaranya. Seperti apa itu? Seperti orang yang kenal datang ke rumahnya seorang aulia, datang ke rumahnya seorang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau orang dikenal udah SMS datang, ditemenin nggak nanti kalau kita datang ke kampung barzah? Makanya Walid bilang orang yang suka Fatihah bahkan datang ke kubur orang-orang soleh itu daripada dia datang ke suatu kampung dia dikenali, disambut, ya ahlan wa sahlan, ya ente dulu sering WhatsApp ana, ya ente sering datang ke kuburan ana, ya ente sering datang daripada hall ana, sekarang sini banyak orang yang mengenalinya. Alhamdulillah. Sama kayak kita umroh haji, orang Indonesia tuh paling disambut kalau di Arab Saudi tuh
Sabab apa? Ya Habibi, ahlan, nggak ada muka-muka ketus itu orang-orang Arab terhadap orang Indonesia. Sabab apa? Sabab orang-orang yang udah duluan di sana, yang menorehkan daripada ilmu-ilmu kebaikan dari Nusantara, yang ilmu Nabi sendiri, tapi beliau telah menerapkan di kota suci, sehingga generasi orang-orang Indonesia datang ke sana disambut bahagia. Kita bawa orang-orang dulu, bahkan orang Banten, woi, masya Allah. Apalagi orang Aceh, tuh orang Banten, orang Padang, woi, udah mulia di sana dah, punya spesial. Jauh, maaf ya, ada orang Madura nggak sih? Jauh, orang Madura aja merasa iri sama orang Banten. Kenapa nggak bawa? Kalau dulu kita Arminareka kan punya orang Madura, Beb. Banyak kan orang Madura kan? Orang Madura sendiri sebenarnya merasa iri terhadap kalau dia punya travel Banten, mulia dia di sana, di Sanjung. Kalau dia punya travel Padang, datang dari Padang, oh disambut dia di sana. Makanya waktu itu mau tahu Ivana, kenapa Ustaz? Ente nggak dari Banten aja, bawa travel Banten atau travel Padang? Di sini malah lain ininya, spesialnya. Kalau orang Aceh, orang Padang sama, wah, masya Allah, luar biasa. Itu karena pribadi orang-orang terdahulu. Nah, kita kontak tuh orang-orang dahulu yang telah mendapatkan kemuliaan. Makanya Ana sering ngajak ziarah. Buat apa? Buat supaya dikenal, terus dilihat, terus dikenal. Beliau itu akan bantu kita di yang kita ziarahin ini, dunia maupun akhirat. Jangan sampai kita masuk alam barzah, iya, wah ente mas sekali doang ke tempat Anda. Wah, ente mau dapat sekali doang. Kata PT aja di rumah. Ya Allah, SMS mana dikenal. Orang kalau SMS mulu, siapa ini? Kan? Ada SMS, ente kenal nggak? SMS, sama kita Fatihain ke wali, musuh Abdul Qadir Jailani. Emang kenal Abdul Qadir Jailani sama kita? Enggak. Kita kirimin Abdul Jalan, siapa ya? Kenal. Tapi kalau kita lewat orang dikenali, ya Tuan saya muridnya Walid Habib Abdurrahman, wah ya khair, diterima. Apalagi kita datang ke rumahnya, wah itu lain. Itulah gunanya wasilah. Nah, kalau udah kayak gitu, kita udah pikir tuh, nggak ada artinya dah ibadah kita selama ini dengan kesombongan. Karena kita ini ibadah dikenali sama guru-guru kita, baru nyampe sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah seorang yang mempunyai gerbong dan guru yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kata saya tadi, buta tuli terombang-ombang ambing nanti di padang mahsyar. Udah bingung ngapain, mau apa, kayak kebo kehilangan talinya. Udah, wah, jangan sampai kita begitu ya Allah. Mudah-mudahan diselamatkan ya, berkah. Sebenarnya intinya penyemangat kita juga menjalankan zikir Asyra. Bahwa zikir Asyra ini salah satu tabungan istimewa yang Allah simpan di alam barzah, juga mampu membuat terpeliharanya keturunan-keturunan kita. Ya, keturunan-keturunan kita jadi hamba-hamba yang bertakwa pada Allah. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau lisan-lisan ini salah. Mudah-mudahan kita ke depan semakin baik. Bukan tujuan untuk nama besar, bukan. Kalau kita mau berdakwah dengan tujuan dapat ketika melihat kesuksesan orang, udah di panggung-panggung ceramah-ceramah, bukan itu. Atau dia terkenal dengan undangan-undangan kayak ustaz-ustaz diundang sini diundang sana, bukan itu ciri kesuksesan dalam agama. Tapi bagaimana dia mampu membawa hati-hati yang mati menjadi hidup. Ketika hati-hati yang lalai menjadi ingat, itulah ciri kesuksesan daripada dakwah baginda suci Nabi Muhammad melalui jalannya para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sur ma'mul salaisan dahi wa batina bidini wa dunya wal akhirah dabatan li kulli syar. Ya Allah, daripada diri kita pasti punya buruk-buruk sifat zahir maupun batin. Daripada diri kita pasti punya jelek-jelek zahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ngilangin kejelekan kita, keburukan kita, diganti dengan kebaikan dan keluhuran dan ketakwaan
dan kebaikan dunia maupun akhirat. Dafatan likulli syar jalibatan likulli khair. Ana wali ahbabina wali walidina wa syekhina mu'alid fi wa afiyah. Wa niyatan Allah inawiru qulubana wa kalimana ma'atuka wal huda wal afa wal maut ala dinil Islam. Wal maut ala dinil Islam, wal maut ala dinil Islam, wal maut ala dinil Islam, wal iman wal ihsan bila mihnati walam bihaji sayyidi wal jannah wal kulli niyya salihah wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk minggu depan majelis rutinan malam Ahad, kata yang mulia Habib Samsul nih, Kamasan lagi dicor, nggak bisa lewat malam ini, juga bingung nanti mau lewat di mana karena pas coran di malam ini sampai minggu depan. Berapa lama? Oh, 1 bulan. Jadi kemungkinan Agustus malam Ahad kedua baru di Kamasan lagi. Jadi besok mau di sini apa mau di sono? Cilegon. Hah? Baitul Jannah. Hah? Baitul Jannah aja gue. Ini baru jagoan ya. Selalu. Jagoan, bener jagoan. Jangan dulu, ntar dulu. Jagoan namanya. Kemudian besok malam Ahad besok di Baitul Jannah. Ya. Sama jangan lupa 10 hari lagi kita ke rumah-rumahnya para aulia Allah. Mudah-mudahan berangkat Pantura Utara sampai Madura, terus ikut Hol Gresik, terus sampai Jember ke arah selatan, pulangnya selatan sampai ke Bandung dalam waktu seminggu. Insya Allah kalau kita panjang umur, sehat walafiat, punya duit, yang pengen ikut segera daftar ya. Jangan belakang-belakang mau berangkat tiba-tiba orang 5, orang 10 kan bingung mobilnya. Tahu Mang Jursin mau mobilnya bawa ikan, nggak bisa dipinjem. Ya kan? Kalau dia ikut sih enak kan, tapi bawa ikan kan bingung ya. Dari mobilnya. Jadi kalau bisa, mumpung kita punya sehat, punya uang, banyak orang punya uang nggak sanggup ke tempat-tempat para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang punya uang tapi nggak sanggup ke taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama niat kurban, kita tanam niat kurban itu. Mudah-mudahan kita bisa berkurban. Banyak dalilnya, tapi niatin saya pengen korban ya Allah. Kasih caramu ya Allah untuk saya bisa berkurban. Karena udah ngomong cara Allah. Kalau kita udah punya niat, punya nawa itu, nggak tahu. Banyak yang tadinya nggak niat jarang, nggak punya uang, tiba-tiba dapat uang. Ya, niatnya nggak mau bisa kekah atau bisa kurban, tiba-tiba punya bisa kekah, bisa kurban. Jangan sampai kita niat mobil, dikehendakin mobil, bareng niat kurban, oh nanti dulu. Ya Mang Darus ya? Susah kayak gitu. Padahal kan niat kita niat agama nih, uang kita mau dicari buat agama. Ya kan? Niat kurban, niat ziarah, niat agama, niat majelis, syukur-syukur bisa niat haji dan umroh ke tempat rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan kita cuma sholawat sini aja, ke rumahnya enggak. Mudahan diberikan kespesialan, dikemudahin oleh Allah SWT. Cara Allah itu mudah ya Bib ya. Kepikir Nabi juga bisa umroh, cara Allah itu mudah. Tapi kita pasang niat yang bener. Kita mah banyak kan niatnya mobil, rumah, kedudukan itu mulu sih. Jadinya nggak dijaba-jaba sama Allah. Mobil nggak dapat, umroh nggak jadi, keburu mati, wafat. Ya kan? Ya udahlah, panjang udah setengah 1. Kalau ngobrol ini, kalau zamannya Habib Ali bisa jam 3. Kasihan Tomat Seni. Kok nggak beres-beres nih? Makanan keburu kering.
makanan keburu anyep, ya kan? Nggak enak makan anyep keras gitu ya. Sallu ala Muhammad. Wafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammadin Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna belakang sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadul Mustafa sayyidil mursalin